Wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jemaah salat tarawih insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang ke-24 ini mari kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Semoga senantiasa berada dalam jiwa kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta ibu-ibu yang juga insyaallah diberkahi oleh Allah. Salah satu poin penting di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa ketakwaan itu? Maka jawabannya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu? Maka jawabannya adalah agar kita senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tanya untuk apa keselamatan itu, adalah dalam rangka agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kenikmatan di dunia atau bicara tentang kebahagiaan dunia dan akhirat, memang itulah yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Maka wajar ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi semua yang kita lakukan, aktivitas kita di dunia ini Bapak Ibu, itu dalam rangka untuk itu. Kita beribadah di masjid ini itu dalam rangka tujuannya ke sana. Kita menikah tujuannya ke sana. Cuman bentuknya, persepsi kebahagiaan itu ada yang berbentuk sakinah, ada yang berbentuk mawaddah, ada yang berbentuk rahmah. Nah, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjualan di samping kita, di alun-alun sana, itu juga sama tujuannya, Pak. Kita yang beribadah di tempat ini, kita yang mendengarkan ceramah seperti ini, kita yang mau duduk-duduk seperti ini, bahkan mereka pun juga yang berjuang di sana, tujuannya cuma satu, pengen mendapatkan kebahagiaan. Cuman karena manusia ini Bapak Ibu buta. Manusia ini kadang buta walaupun melihat, kadang tidak dengar walaupun punya telinga. Bagaimana cara agar kita bahagia? Sehingga banyak macam yang dilakukan dan tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, makanya Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita bisa bahagia di dunia, termasuk lebih-lebih kita bisa bahagia di akhirat? Maka ada 3 kunci utama yang bisa kita amalkan Bapak jemaah sekalian. Nah, kalau 3 kunci ini kita pegang, insya Allah Pak, tidak ada ceritanya kita patah hati, tidak ada ceritanya kita ini yang namanya galau, tidak ada ceritanya kita ini merana, apalagi meratapi nasib, masya Allah. Tidak ada Pak, kalau kita memegang 3 kunci ini Pak. Makanya yang saat ini kita masih suka gelisah, yang saat ini masih suka galau, yang saat ini masih suka merana, berhenti. Amalkan 3 kunci ini. Insya Allah Pak, kita nggak akan pernah kesusahan dalam hidup, dan kita tidak akan pernah merasakan yang namanya sedih hati dan merana. Apa itu yang ketiga Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilhamnya kepada siapa? Kepada salah satu sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Addima afradallahu alaihika takun abadan nas. Jadi laksanakan dengan sempurna apa yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Sudah, nggak usah kita banyak neko-neko Bapak. Lakukan yang sudah menjadi kewajiban kita. Walaupun kita tidak tambah, tapi sempurnakan kewajiban kita Bapak. Insya Allah kita bahagia ini. Ya, makanya dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya tidak mau melakukan apapun amalan-amalan kecuali saya melaksanakan kewajiban. Apakah saya bisa masuk surga? Bisa.
Ya, makanya jangan pernah tinggalkan kewajiban apa, terutama apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Buniyal Islamu ala khamsin lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan suka nunda waktunya, jangan bertele-tele, jangan terlalu cepat, jangan dikorupsi itu salat agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang kedua kiatnya Bapak Ibu? Kata beliau, wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi. Jadi jauhilah apa yang dilarang oleh Allah. Lalu apa yang ketiga? Kata beliau, an-nasi wal arda bima qasamallahu lakah takun aghnan nas. Terimalah dengan senang hati, ya, terimalah dengan senang hati rizki yang sudah Allah berikan kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bapa yusyrikun. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikan kamu, kemudian menghidupkan kembali. Adakah di antara mereka yang menjodohkan dengan Allah? Nah, Bapak sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi orang yang menerima Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, maka insyaallah akan menjadi orang kaya. Warahmatullahi wabarakatuh.